Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Udah lama ya saya nggak membuat video yang upload video tersebut di YouTube atau channel YouTube saya. Saya tidak membuat video yang bisa upload ke YouTube karena laptop saya yang sebelumnya atau yang lama itu mengalami penurunan performa laptop, sehingga untuk rendering atau editing video itu kan jadi lambat. Laptop lama itu begitu lama ya, dari saya kuliah dulu tahun 2016 sampai sekarang laptop itu masih hidup, cuma layarnya aja yang rusak. Oke, ini saya gunakan laptop, nggak laptop baru sih, tapi saya menggunakan laptop yang lebih tinggi daripada laptop sebelumnya. Tetapi ini saya beli laptop bekas, bukan laptop baru. Jadi ya ada kemungkinan beberapa prosesor, RAM, atau komponen hardware yang bisa memenuhi syarat untuk Android Studio tersebut di Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Nah, ini kan laptop saya ini kan merek Lenovo P40 70 untuk tipe merek Lenovo-nya. Itu saya telah menggunakan SSD 256 GB, RAM-nya 8, yang mungkin prosesornya yang kurang memenuhi syarat untuk Andi Studio versi terbaru ini. Jadi saya melakukan instalasi Andi Studio yang versi Dolphin yang sesuai dengan rekomendasi di Andi Studio resminya untuk laptop saya. Jadi untuk Android Studio ini bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptop kalian ya. Nah, jadi setelah saya install Studio tersebut, ternyata dari segi instalasi ada perbedaan dengan Andi Studio versi lama seperti versi 4, 3, 2, dan sebagainya. Akan tetapi ketika saya membuat proyek sederhana aplikasi Android, dia ada perbedaan antara penggunaan Andi Studio versi lama seperti versi 1, 2, 3, dan 4 dengan versi Android Studio yang baru seperti yang nama-nama hewan-hewan yang imut banget itu. Nah, jadi segi perbedaannya yang saya temui adalah cara import library ke dalam Gradle-nya. Memang ada perbedaannya, meskipun ya kita bisa adaptasi sih dengan versi lama dan versi baru ya. Oke, hanya itu aja ya masalah kenapa dan alasan saya dilakukan upload video ke YouTube saya. Oke, sekian. Nah, untuk sekarang ini saya akan menjelaskan semampu saya untuk cara membuat proyek aplikasi Android Studio ya versi Dolphin seperti ini. Ini ada tulisan Android Studio Dolphin 2021.3.1 patch 1. Sekarang kita akan membuat proyek baru Android Studio. Nanti saya membuat video yang tentang migrasi pengguna proyek aplikasi Android Studio yang digunakan di Android Studio versi lama ke Android Studio versi baru. Ini sekarang kita fokus pembuatan proyek baru Android Studio. Sekarang kita klik New Project. Nah, di sini ada 4 template activity Android ya. Yang pertama, Phone and Tablet, Wear OS, Android TV, Automotive. Kalian bisa membuat aplikasi Android sesuai dengan kebutuhannya atau berdasarkan perangkat hardware-nya ya. Kalau misalnya bikin aplikasi smartphone, maka pilih phone and tablet. Misalkan kamu bikin smartwatch, kalau nggak salah ya, kita bisa bikin Wear OS. Ini dia. Karena ini hanya untuk cara membuat proyek Android yang sederhana, ya udah kita gunakan phone and tabletnya. Nah, di dalam tablet ini banyak sekali template activity yang bisa kita gunakan. Seperti basic activity, ada basic activity pakai material dari mana saya juga nggak tahu. Ada button navigation activity, MT compass activity, dan sebagainya. Oke, karena kita anggap pemula aja ya. Jadi saya memilih empty activity, yang dimana activity masih kosong, belum diisi apa-apa. Nah, kalau untuk membuat iklan AdMob bisa menggunakan namanya Google AdMob Ads Activity.
Kita pilih empty activity aja, klik next. Nah, di sini kita bisa bikin nama aplikasinya apa. Misalkan aplikasi Android sederhana. Terus tag name ini sebenarnya inilah identitas aplikasi Android yang akan dideteksi oleh pihak Google Play Store. Jika kalian upload aplikasi Android ke Google Play Store ditemukan package name-nya sama, pasti aplikasi kalian akan ditolak karena package name-nya sama. Jadi package name-nya ini atau nama paket bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian aja kali ya. Ini sebenarnya identitas aplikasi Android yang pengguna jika kalian melakukan upload aplikasi ke Google Play Store. Oke. Save location ini adalah menyimpan project aplikasinya. Nah, sejak defaultnya kita berada di Windows. Kalau di Windows ya, defaultnya itu adalah local disk C, user, nama user, Studio projects, nama project Android. Kalau Linux, kalau nggak salah, root Android Studio Project, kemudian nama project aplikasi Android. Dah, itu kalau untuk Linux. Nah, untuk share location, kalian bisa custom ya, sesuai dengan tempat penyimpanan kalian. Kalau misalnya project kalian takut itu hilang ketika SSD kalian rusak, atau hard disk kalian rusak, untuk sistem operasinya, kalian bisa menyimpan project tersebut di storage yang hanya berguna untuk menyimpan data aja. Nah, language ini bahasa program apa yang kita gunakan? Jika kamu jago bahasa program Java, bisa pilih Java. Dan kamu jago bahasa program Kotlin, bisa pilih Kotlin. Karena saya sendiri terbiasa pakai Java, bukan jago ya, karena kebiasaan. Jadi saya pilih Java. Dan saya sendiri pun baru belajar namanya Kotlin juga. Karena Kotlin ini dia lebih enak daripada Java. Yang salah satu ada null. Kalau Kotlin itu no safely. Jadi kalau membuat aplikasi Android ada keluhannya error null, itu kalau pakai bahasa program atau Kotlin, dia nggak ada error nullnya. Dua beda dengan Java. Kalau Java dia kalau ada error null, maka aplikasinya stop, foreclose. Di situ ada bla 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 null exception bla 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 bla. Seperti itu. Kok jadi curhat ya? Ya sudahlah. Nah, minimum SDK. Minimum SDK ini adalah minimum aplikasi yang bisa diinstal di perangkat atau device ya, lebih tepatnya. Misalnya kamu pilih IP21 atau Lollipop, maka minimal aplikasi yang bisa install adalah Android Lollipop. Kalau kita pilih KitKat, ya KitKat ya bisa. Kalau di bawahnya KitKat itu tidak bisa. Gitu. Nah, untuk use legacy Android.support library sini apa ini ya? Option disable minimum SDK 29 Azure. Oh, ini use legacy ini gunanya untuk apa namanya? Kalau bagian tahu gunanya silakan komen ya. Karena saya sendiri kurang tahu fungsinya apa. Tapi inti fungsinya adalah ketika kalian upload aplikasi Kali Studio. Nah, jadi dengan centang ini aplikasi kalian yang sudah proses direview oleh pihak Google Play Store itu bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk di-approve atau dapat keputusan di-approve atau di-refuse atau ditolak. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau memang kurang jelas gunanya ini, kalian bisa komen bagi yang ngerti atau bisa cari internet aja ya. Oke, setelah itu kita klik. Oh ya, kalau misalkan ada centang ini, kalian bisa centang kalau memang aplikasi itu akan dipublish ke Google Play Store. Kalian bisa centang ini aja. Ketika aplikasinya hanya untuk latihan gitu doang, ya nggak usah dicentang ininya, use legasinya. Setelah itu klik finish. Oh, ternyata ada install lagi, guys. Kita tunggu beberapa saat ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada kemungkinan SDK yang kita pasang di Android Studio itu tidak ada sama sekali. Makanya kalau kita masuk SDK Android Studio memang gak ada isinya, maka otomatis download dulu namanya Android SDK Platform 32. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan kalau kalian install Android Studio,
tapi menggunakan sistem operasi versi lama Windows 7 itu kan anehnya katanya bisa install Android SDK Pavlov 3. Tapi ketika kalian waktu membuat proyek baru katanya ya bisa 7 sampai 28 atau Android SDK Pavlov 28 untuk sistem operasi 32 bit. Kenapa? Karena sistem 322 bit arsitekturnya itu tidak support di atas 28 atau Android IP-nya 28. Jadi kalau misalnya kalian memberikan aplikasi Android up to date, maka kalian disarankan gunakan sistem operasi yang arsitektur 64 bit, bukan 32. Oke. Nah, install Android SDK Pavlov 32 telah install dengan sukses. Oke, klik finish. Kalau misalnya kalian nggak ada kendala seperti ini, ya langsung terbuka proyeknya langsung. Klik finish. Tunggu beberapa saat. Jangan fokus Active Windows ya. Ini saya belum masukkan produk Windows-nya. Bukan karena ya memang belum masukkan. Karena kemarin saya ulang untuk ganti SSD yang baru. Saya belum masukkan nama produknya. Apa yang baru dari Dolphin? Salah satunya adalah tampilan loket yang baru ya. Jadi penulis belum tahu apa yang baru di sini, katanya di sini tulisannya lebih warna-warni ya. Di sini ada newsletternya, apa yang baru dari Dolphin ya. Oke. Untuk migrasi proyek Android yang menggunakan Android Studio sebelumnya ya ke dalam Android Studio versi baru ini, kita harus pastikan namanya versi Grendel ya. Di sini versi Grendel kalau nggak salah versi Grendel 74. Kalau misalnya kalian migrasi proyek studio yang dari studio versi lama ke versi baru, maka harus ubah namanya versi Grendelnya. Kalau nggak ubah, itu download otomatis, download terus, ternyata nggak cocok dengan Grendel versi lama dengan studio yang versi baru kan. Itu pertama. Kedua, kalau perhatikan ada CDK-nya. Kalau di studio versi lama kan misalnya ke CDK 1.7, 1.8 ya. Kalau di Android Studio versi baru, mungkin CDK-nya udah 1.11 tak berapa. Saya kurang tahu ya. Nanti untuk migrasi tersebut ada dua diubah, yaitu pemilihan CDK sama Grendelnya. Untuk migrasi nanti saya buatlah videonya nanti. Untuk cara konfigurasi AC dan migrasi Android Studio dari yang lama ke yang baru. Bukan, maksudnya proyek aplikasinya ya. Apabila tulisan ini tidak nampak lagi, berarti proses pembuatan aplikasi Android atau proyek aplikasi telah selesai dengan sukses. Kita bisa lihat tulisan yang di sini aja. Di sini aja. Ini kan masih analisis. Ini tanda centang berarti sudah selesai nilai ini. Tanda centang. Tidak menemukan error apapun. Oke, kita telah membuat proyek aplikasi Android dengan menggunakan studio yang versi baru, yaitu Dolphin. Sekarang kalian bisa membuat aplikasi sendiri, dia berbasis Android yang sesuai kreativitas kalian saja. Di sini ada struktur proyek Android-nya sendiri. Nanti saya jelasin satu-satu yang bagian ini ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.